Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hitamin. Saya guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Negeri 1 Seluma Provinsi Bengkulu. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471251261. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 semester genap dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi kemajuan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan, bimbingan, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baiklah. Bapak akan mengabsen kehadiran kalian hari ini. Nanti yang pas sebut namanya bilang kalau laki-laki hadir, kalau perempuan hadir. Hadir. Amara Nadia. Hadir. Aminatus Saada. Hadir. Asli Rahma. Hadir. Clara Ladistia. Hadir. Dakin. Hadir. Iza Tuzia. Hadir. Lola. Hadir. Meisha. Hadir. Valeri. Hadir. Pegiska Anastasia. Hadir. Rebi. Hadir. Reri. Hadir. Salsa. Hadir. Salpa. Sisil. Hadir. Zaskia. Hadir. Oke, alhamdulillah anak kita hari ini hadir semua. Selanjutnya silakan salah satu untuk memimpin doa. Ya. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak sekalian. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi Khulafaur Rasyidin. Jadi sebelumnya, di materi sebelumnya itu ada tentang hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Ya. Jadi setelah Rasulullah wafat baru masuklah yang namanya masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang masih ingat kapan Rasulullah lahir? 12 Rabiul Awal. tahun Gajah, ya. Oke, baiklah. Sebelumnya, adapun tujuan mempelajari dari materi peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini, yang pertama kalian mengetahui apa itu Khulafaur Rasyidin. Ya, selanjutnya mengetahui siapa saja yang menjadi atau yang terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin. Yang terakhir, apa saja prestasi yang didapat oleh para Khulafaur Rasyidin. Jadi ada 3 poin itu yang harus kalian dapat pada pertemuan materi hari ini. Ya. Yang pertama tadi tentang apa itu Khulafaur Rasyidin, yang kedua siapa saja, dan yang ketiga apa saja prestasi yang diperoleh. Sebelum itu silakan siapkan gawainya atau HP, ya. Bapak akan mengetes kemampuan awal kalian.
kemampuan awal tentang Khulafaur Rasyidin, ya. Silakan buka Quizy, lalu ya di pencarian Google itu joinmyquiz.com, ya. Nah, itu kodenya 677928. Soalnya ini soal yang berkenaan dengan materi kita hari ini, ya. Jadi silakan dikerjakan masing-masing. Nanti akan tahu siapa yang poinnya tinggi. Nah, kalau poinnya tinggi berarti kalian sudah mengetahui atau sudah belajar, ya, sedikit tentang Khulafaur Rasyidin. Tangan untuk semua. Ya, Nana, itu materi yang disampaikan di kuis ini tentang Khulafaur Rasyidin. Bisa kalian baca sendiri. Nilainya walaupun kecil, ini gunanya untuk mengukur kemampuan awal kalian. Jadi nggak ngaruh. Ya. Nah, nanti di tugas akhirnya baru harus nilainya lebih besar. Ya. Oke, baiklah, kita masuk ke materi. Di sini Bapak akan menampilkan video. Ya, silakan nanti disimak videonya, diperhatikan, dicatat poin-poin pentingnya. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berbicara mengenai Khulafaur Rasyidin, tentu kita tidak akan pernah lepas dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Ia juga menjadi penjamin pedagang dari gangguan para perampok. Ia pun tak segan untuk menyuapi seorang janda tua buta yang sedang sakit ketika ia sedang berpatroli malam. Itulah Umar bin Khattab, seorang pemberani namun berhati yang sangat lembut. Khalifah yang selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah ketiga penerus Umar bin Khattab. Utsman merupakan seorang pebisnis yang ulung dan kaya raya, namun sangat dermawan. Ia tak segan mengeluarkan seluruh hartanya untuk kepentingan umat Islam. Misalkan saja, beliau pernah membeli sumur dari orang Yahudi seharga 200.000 dirham, 1.000 ekor unta, 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham untuk keperluan perang Tabuk. Selain itu, ia pun menyumbang ribuan karung gandum yang diangkut oleh 1.000 ekor unta untuk diberikan kepada kaum miskin ketika terjadi bencana. Ia dipercaya menikahi putri kedua dan ketiga Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Hal inilah yang menjadikan Utsman bin Affan memiliki julukan Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Kemudian yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib dengan nama asli Haidar bin Abu Thalib. Ali merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW dan orang kedua yang mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, tepatnya setelah Khadijah. Dengan kebijaksanaan dan ketegasannya, Umar dengan keberanian dan kelembutan hatinya, Utsman dengan kedermawanannya, serta Ali dengan kecerdasan yang dimilikinya. Ya, anak, itulah tadi penjelasan secara singkat bagaimana pentingnya mempelajari Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan secara singkat melalui PowerPoint yang sudah disiapkan. Ya, jadi definisi, apa itu definisi? Ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata menurut bahasa. Yang pertama khulafa,
bentuk jamak dari khalifah yang berarti pemimpin, dan rasidin yang berarti ahli bijaksana. Tapi kalau secara istilah, khulafaur rasidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah wafat yang memimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini definisinya. Jadi pengertiannya ada dua, menurut bahasa dan menurut Istilah. Kalau menurut bahasa, bentuk jamak dari kata khulafa yang berarti pemimpin atau orang yang arif bijaksana. Selanjutnya siapa saja? Seperti yang disampaikan di awal ini video, ada 4 orang. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ya. Yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, itulah yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Selanjutnya setelah itu bukan khulafaur rasyidin lagi mereka. Ya. Ini nama lengkapnya sama kayak di video tadi, bisa dibaca dan ingat. Selainnya gelarnya As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan, ya. Kenapa dikasih gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari, ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, naik ke langit ke-7. Apa tujuannya? Untuk menjemput perintah sholat, ya. Jadi jangan tahu. Nah, dia yang membenarkan. Jadi kalau secara logika kita manusia, pada masa itu orang-orang kafir menganggap mustahil Rasul itu bisa pergi dalam waktu semalam sampai ke langit ke-7. Ya. Sedangkan kita saja dalam perjalanan 1 malam itu mungkin hanya berapa kilometer bisa kita tempuh kalau berjalan kan. Tapi ini karena diperjalankan, bukan di jalan, ya. Ada andil dari Allah untuk memanggil Rasulullah. Selanjutnya keutamaannya, dia adalah orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Ya, dia termasuk di golongan orang yang dewasa. Kalau sahabat yang keempat itu Ali bin Abi Thalib, itu dari golongan pemuda. Ya. Inilah selanjutnya imam paling dicintai Rasulullah karena dia selalu mendampingi Rasul. Tim politiknya, peristiwa pentingnya ada 2. Yang pertama adanya orang-orang yang murtad, yang kedua munculnya nabi-nabi palsu. Nah ini. Tetapi dengan kearifannya dan kebijaksanaannya bisa diberantas. Ya, prestasinya ini memberantas nabi palsu, menumpas para pembangkang. Ya, selanjutnya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang selama ini berceceran, maka dikumpulkan. Yang kedua ada namanya Umar bin Khattab. Ya, lahirnya di Mekah 581. Ini selanjutnya gelarnya Al-Faruq. Ya, membedakan antara baik dan buruk. Sifatnya, ya, dia disebut dengan singa pada pasir. Kenapa? Karena pedangnya itu sangat tajam. Selanjutnya kita akan bentuk kelompok, ya. Untuk kelompok tugas kalian, ya. Nanti setelah dikerjakan masing-masing, ini ada Pak kasih KPD-nya, lembar kerja peserta didik. Kalian cari kelompok 1 itu membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, kapan dia lahir, nama aslinya, selanjutnya prestasinya apa, ya. Cuman 2 itu, nama asli, lahirnya kapan, sudah itu prestasinya apa. Nah, silakan kelompok 1. Nah, inilah sahabat Nabi yang memang dari kecil memang sudah belajar dengan Rasulullah. Akhirnya dia dinikahkan dengan anak Rasulullah, yaitu Fatimah, ya, menjadi menantu Rasulullah. Ya, selain ini keutamaannya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah ashabiqunal awwal. Ya,
Selanjutnya kita akan bentuk kelompok ya. Untuk kelompok tugas kalian ya. Nanti setelah dikerjakan masing-masing, ini ada Pak kasih KPD-nya, lembar kerja peserta didik. Kalian cari kelompok 1 itu membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, kapan dia lahir, nama aslinya, selanjutnya prestasinya apa. Ya, cuman 2 itu. Nama asli, lahirnya kapan, sudah itu prestasinya apa. Nah, silakan kelompok 1 di kita ada berapa? 16, berarti satu kelompoknya berapa? 4. Ya. Ini ada 4 kelompok. Nah, jadi satu kelompoknya 4 orang, ya. Silakan ngumpul, kita ada kawan-kawan 4 orang, Valeri juga, ini juga 4 orang, ya. Nah, nanti dikerjakan, sudah itu presentasi ke depan, sudah. Untuk mencari jawabannya, itu boleh menggunakan HP. Kalau tidak ada di lembar kerja yang Pak kasih. Tapi kalau ada, langsung aja di sana. Nanti ditulis di belakang. Kelompok 1 tentang Abu Bakar, ya. Kelompok 2 tentang Umar, Utsman, dan kelompok terakhir itu tentang Ali bin Abi Thalib. Biografinya sama prestasinya. Sudah itu saja. Sampai sini paham? Oke, jangan kumpul per kelompok boleh. Dekatkan aja kursinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Oke, silakan dikerjakan di KPD-nya pertama kelompoknya, ya. Ini kelompok 4, berarti tentang Ali bin Abi Thalib. Ya, namanya buat sudah itu prestasinya apa? Kelompok 3 dan Utsman bin. Ya, boleh tulis nama kelompoknya, sudah itu biografinya dan prestasi. Ya. Biografinya, nama, lahir di mana, nama, sudah itu prestasinya. Ya. Prestasi Umar apa? Biar lebih enak baca juga, ditulis ulang. Kertasnya. Oke, nanti kelompok yang sudah siap boleh kasih tahu Pak, ya, biar langsung presentasi. Ali bin Abi Thalib yang keempat. Oke, sudah ada yang siap? Oke, silakan kelompok 3 maju. Ya. Sampaikan teman-temannya. Hasil dari diskusinya boleh disampaikan. Ya.
didapat dari biografi Utsman bin Affan lalu prestasinya berbeda. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang biografi Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Lahir di Taif 574 Masehi. Wafat Madinah 656 Masehi. Dan dikenal dengan julukan Dzunurain, artinya pemilik dua cahaya, karena menikahi pemimpin Rasulullah. Prestasi Utsman bin Affan: 1. Penyusunan dan penyeragaman Al-Quran. 2. Pembentukan angkatan laut. 3. Perluasan wilayah kekuasaan. 4. Renovasi Masjid Nabawi. 5. Mengatasi pemberontakan. Lihat, setelah tadi penyampaian dari kelompok 3, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Saudara, kembali ke depan. Oke, nanya kelompok 1, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang biografi dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, artinya yang benar. Abu Bakar As-Siddiq termasuk as-sabiquna al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq: 1. Memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. 2. Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. 3. Memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Ya, jadi setelah tadi dari kelompok 1 tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Boleh kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi dari biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama asli yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi sekitar 584 Masehi. Dia wafat pada tanggal 3 November 644 Masehi di Madinah. Ia dijuluki singa padang pasir. Umar memiliki prestasi: 1. Perbaikan sistem pemerintahan. 2. Pengumpulan pasukan. 3. Pembangunan Masjid Nabawi. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi tentang Ali bin Abi Thalib. Namanya adalah Ali bin Abi Thalib, mempunyai nama asli Haidah bin Abu Thalib. Tempat tanggal lahir Mekah 17 Maret 599 Masehi. Wafat 28 Januari
661 Masehi. Prestasi Ali bin Abi Thalib. 1. Membenahi Baitul Mal. 2. Mengganti pejabat yang kurang cakap. 3. Menyita harta yang diperoleh secara curang. 4. Memperlakukan transfer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih atas presentasi dari kelompoknya masing-masing. Jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 orang. Ya. Apa prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq tadi? Ada yang bisa sampaikan? Memberantas nabi-nabi palsu. Kalau Umar? Memperbaiki sistem pemerintahan, pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran dan memperbaiki sistem pemerintahan. Oke, kalau Utsman? Baik, sorry Utsman sudah? Umar? Utsman, ya Utsman sudah. Umar? Ali? Apa tadi? Membenahi Baitul Mal. Membenahi Baitul Mal dan memperbaiki tadi. Memperbaiki transparansi. Ya, transparansi. Baik. Ya, yang belum? Usman. Sama Usman sudah. Belum kan? Apa tadi? Prestasinya? Agama al. Ya. Selanjutnya, anak sekalian, ya. Nanti kalian silakan dikerjakan di rumah. Linknya nanti Pak kirim ke grup, ya. Untuk materi kita kelanjutan ke depan, ya. Nah, di materi selanjutnya pertemuan kita ke depan itu ada tentang membahas tentang dinasti Bani Umayyah. Ya. Setelah Khulafaur Rasyidin itu maka ada namanya dinasti Bani Umayyah. Ya. Oke, sekali lagi kita sama-sama menyebutkan bahwasanya materi kita hari ini adalah tentang Khulafaur Rasyidin dan mereka ini adalah orang-orang pilihan. Apa pengertiannya tadi? Khulafaur Rasyidin orang-orang yang terpilih atau pemimpin setelah Rasulullah ya. Oke, kita akhiri ya pertemuan dengan hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.